Bapak Ibu orang tua di rumah, dan anak-anak SMP Budi Wacana yang Tuhan kasihi. Di pagi hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah bersama-sama terlebih dahulu kita siapkan hati kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur karena pagi hari ini Tuhan bangunkan kami dalam keadaan yang sehat. Kami masih bisa bertemu dengan keluarga kami masih bisa mengikuti pembelajaran sekalipun kami berada dari rumah. Semua sungguh karena kasih dan anugerah Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu terus hadir dalam diri kami, memampukan kami untuk kami bisa mendengar dengan baik, memahami dan melakukan di dalam kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan pendengaran akan firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu guru, Bapak Ibu orang tua dan anak-anak yang Tuhan kasihi, bacaan kita hari ini Kamis 19 November 2020 diambil dari Kejadian 3 ayat yang ke-10. Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Judul renungan kita di pagi hari ini adalah tenang, cerdas, bahagia. Disadari atau tidak, diakui atau tidak, dirasakan atau tidak, orang yang berbuat dosa senantiasa hidup dalam ketidaktenangan. Hidup selalu dihantui oleh rasa takut kalau perbuatan yang jahat itu diketahui oleh orang lain. Rasa takut seperti itu membuat orang dapat berbuat hal-hal yang tidak masuk akal. Coba renungkan apa yang diceritakan kitab Kejadian 3 ayat 6 dan seterusnya tadi. Karena merasa bersalah, maka Adam dan Hawa menjadi takut kepada Tuhan. Mereka takut kalau perbuatannya akan ketahuan. Lalu Adam dan Hawa bersembunyi. Bukankah itu hal yang sangat aneh dan tidak masuk akal? Dapatkah manusia bersembunyi dari hadapan Tuhan Allah? Dapatkah manusia menipu Tuhan Allah? Berhasilkah manusia menutupi dosa-dosanya dari penglihatan Tuhan Allah? Jawabannya jelas tidak dapat. Karena Allah itu Maha Kuasa dan Maha Tahu. Ia juga tahu hal-hal yang kita sembunyikan rapat-rapat di lubuk hati kita. Dan itulah sebabnya apa yang dilakukan Adam dan Hawa pada dasarnya adalah perbuatan yang konyol. Yang akhirnya mereka tidak dapat menyembunyikan diri dari kekuasaan Tuhan Allah. Ketakutan karena berbuat dosa akan terus terjadi di sepanjang kehidupan manusia. Dan orang yang bertindak konyol pun akan terus bertambah. Contohnya, banyak koruptor ketika akan diadili tiba-tiba mengaku sakit. Padahal beberapa hari sebelumnya mereka tampak begitu sehat. Bukankah itu alasan yang konyol? Begitulah kalau orang berbuat dosa. Hidup menjadi gelisah, tidak tenang, perilaku menjadi aneh, konyol, tidak masuk akal. Karena itu, hidup baik itu amat penting. Berani menyadari dan kita semua sadar bahwa itu bukan hal yang mudah. Tetapi melalui firman ini, kita diingatkan untuk kita bisa berusaha untuk hidup semakin dekat dengan Tuhan, menjauhi dari segala dosa-dosa. Biarlah Roh Kudus memampukan kita untuk kita bisa melakukan itu semua. Dan itulah jalan kita untuk kita bisa hidup tenang, cerdas, dan bahagia. Mari kita satukan hati kita dalam doa, kita mohon pertolongan dari Tuhan. Tuhan, Allah Bapa kami yang baik, terima kasih untuk firman yang kami dengar pada hari ini. Kami menyadari Tuhan bahwa hidup kami jatuh dalam dosa. Kami sering melakukan dosa-dosa dan kami sering mendukakan hati-Mu Tuhan.
Tapi firman ini mengingatkan kami, mengajarkan kami untuk kembali terus kepadamu. Kiranya Roh Kudus dalam diri kami memampukan kami, mengingatkan kami, mengarahkan kami, sehingga apa yang kami lakukan, kami kerjakan menjadi hal yang baik yang boleh kami persembahkan kepada Tuhan dan juga dapat dirasakan bagi sesama kami. Kami menyadari itu bukan hal yang mudah buat kami, tapi kiranya Tuhan terus menolong dan memampukan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk kegiatan pembelajaran kami pada hari ini. Kiranya semua dapat berjalan dengan baik dan lancar. Bapak dan Ibu guru diberi kesehatan dan kemampuan dalam mendampingi dan mendidik anak-anak di SMP Budia Wacana ini. Begitu juga Tuhan memberkati anak-anak didik kami yang terus berjuang, berupaya dalam belajar. Dan juga Tuhan menolong, memberkati para orang tua yang terus berjerih lelah bagi anak-anak, dan supaya anak-anak bisa belajar dengan baik, mengikuti pendidikan dengan layak. Tuhan berikan kami kesehatan, berikan kami sukacita, berikan kami kemampuan sehingga kami bisa melakukan tugas dan tanggung jawab kami pada hari ini dengan penuh rasa syukur. Kami serahkan Tuhan seluruh hari ini di dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu guru, orang tua dan anak-anak. Shalom.